Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah pengajian Kitab Lubabul Hadis rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kita, yakni pada bab yang ke-14. Namun sebelum kajian kita mulai bersama-sama, marilah kita bertawasul. Membacakan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini betul-betul dijadikan Allah menjadi ilmu yang nafi' dan barokah. Al-hadiniyah wa ala kulli hadin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa li baiti mu'alifatal kitab, guru-guru kita, orang tua kita beserta keluarga. Laumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu ar-rabi'ah asyarah, yakni bab yang ke-14. Fi fadilatil faridhati, menjelaskan keutamaan kefarduan atau kewajiban sesuatu yang wajib. Jadi pada bab yang ke-14 ini menjelaskan kefarduan atau sesuatu yang wajib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunia dibangun, atau dalam keterangan kitab Tangkihul Qaul pondasi. Bunia dibangun al-islamu Islam. Islam dibangun ala khomsin di atas 5 perkara. Syahadatu bersaksi alla ilaha tiada Tuhan, atau dalam makna yang lain tiada Tuhan yang patut disembah illallahu kecuali Allah. Wa anna Muhammadan dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullahi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iqamus sholati dan menunaikan atau melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Wa ita'uz zakati menunaikan zakat. Wa hajjul baiti dan haji di Baitullah. Wa shaumu ramadhana dan puasa di bulan Ramadan. Islam dibangun di atas 5 pondasi atau 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, haji di Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Shollu, sholatlah kalian semua, khomsakum 5 waktu kalian. Sholatlah 5 waktu kalian. Wazakku dan zakatlah kalian amwalakum harta-harta kalian. Wasumu dan puasalah syahrakum bulan kalian, alias fi syahri Ramadan. Wahujju lan hajilah kalian baita rabbikum di rumah Tuhan kalian, yakni Baitullah. Tadkhulu maka kalian semua akan masuk jannata rabbikum surganya Tuhan kalian bighairi hisabin dengan tanpa dihitung amalnya atau diteliti amalnya. Sholatlah kalian 5 waktu kalian. Zakatlah harta kalian. Puasalah di bulan kalian alias bulan Ramadan kalian. Hajilah di Baitullah atau rumah Tuhan kalian. Kalau sudah begitu, kalian akan masuk
surga Tuhanmu dengan tanpa diteliti amal. Ini termasuk fadilah kita berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bagaimana sholat kita, sholat 5 waktu kita, zakat kita, puasa kita, manakala kita dikasih istita'ah kemampuan, berhaji dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi rukun Islam ini, termasuk kewajiban-kewajiban ini, bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesempurna mungkin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sholatu sholat imaduddini, jadi tiangnya agama. Sholat itu tiangnya agama. Faman barang siapa aqoma mendirikan atau melaksanakan sholat, barang siapa melaksanakan sholat, faqad aqomat dini, maka sesungguhnya ia menegakkan agama, ia menguatkan agama. Waman barang siapa taroka meninggalkan terhadap sholat, barang siapa meninggalkan sholat, abai tidak mau melaksanakan sholat, faqad hadamat dini, maka sesungguhnya ia merobohkan agama. Sholat itu tiangnya agama. Barang siapa kemudian mendirikan, melaksanakan sholat, maka sesungguhnya ia menguatkan, termasuk menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat, maka sesungguhnya ia merobohkan agama atau melemahkan agama itu sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu perempuan, idza sholat ketika ia sholat, khamsaha 5 waktunya. Ketika perempuan sholat 5 waktu, wa zakat dan dia zakat malaha hartanya, ia mau berzakat atas harta bendanya. Wa shomat dan ia puasa syahroha bulannya, alias di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan, tetapi ini bagi perempuan memang ada rukhsah khusus, apalagi pada perempuan yang itu masih produktif. Biasanya dalam 1 bulan itu ada yang haid dan seterusnya. Dan haid ini termasuk bagian yang diperbolehkan oleh agama untuk tidak berpuasa, tetapi ia wajib mengganti di bulan berikutnya, alias setelah bulan Ramadan, berapa puasa yang tidak ia kerjakan gara-gara haid ini, gara-gara udzur syar'i, maka ia wajib mengganti di bulan berikutnya. Jadi ketika perempuan itu sholat 5 waktu, kemudian ia berzakatkan hartanya, berpuasa di bulan Ramadan, wahajat dan dia haji baita rabbiha, di rumah Tuhannya alias Baitullah, wa ta'at dan ia taat, ia manut ba'laha kepada suaminya, taat kepada suaminya, wa ahsanat dan ia menjaga farjinya atau kemaluannya. Tadkhulu, maka ia akan masuk jannata rabbiha, surga Tuhannya, min ayyi babin, dari mana atau dari pintu mana, saat ia kehendaki. Dari pintu mana ia kehendaki.
Perempuan ketika ia sholat 5 waktu, zakat harta bendanya, mau puasa di bulan suci Ramadan bulannya, haji di Baitu Rabbiha, Baita Rabbiha, rumah Tuhannya Baitullah, wa ta'at ba'laha, ia kemudian taat sama suaminya, menjaga farjinya atau kemaluannya, maka ia akan masuk surga Tuhannya, surga Allah Subhanahu wa ta'ala, min ayyi babin sya'at, dari pintu mana yang ia kehendaki. Ini penting bagi kita, bagaimana terkhusus perempuan bisa menjaga kewajiban-kewajiban agamanya, termasuk juga menjaga farji kemaluan dan taat kepada suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in, segala sesuatu, ilamun, ada simbol atau tanda atau bendera. Segala sesuatu itu ada simbol, ada tandanya. Wa ilamul imani, dan tanda atau simbolnya iman, iku as-sholatu, sholat. Segala sesuatu ada simbol, ada tandanya. Dan simbolnya iman itu sholat. Jadi sholat ini merupakan sebuah tanda yang besar tentang sebuah keimanan. Sholat ini menjadi bagian yang utama dan penting dalam Islam, termasuk sebagai simbol iman kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu, takutlah kalian Allah kepada Allah fi sholati, di dalam urusan sholat. Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan sholat. Ittaqu, takutlah kalian Allah kepada Allah fi sholati, di dalam urusan sholat. Ittaqu, takutlah kalian Allah kepada Allah fi sholati, di dalam sholat atau di dalam urusan sholat. Nabi berpesan, berwasiat dengan menggunakan takutlah kalian kepada urusan sholat, diulang-ulang beberapa kali, sampai 3 kali. Dan ini dalam keterangan dalam kitab Tanqihul Qaul. Tanqihul Qaul, di situ disebutkan, dalam sebentar Nabi mengulang-ulangi kata sholat ini. Ini ada rahasia yang besar, sebuah yang utama dalam Islam tentang urusan sholat ini. Ittaqu, takutlah kalian Allah kepada Allah, fima, terhadap perkara, malakat yang kalian miliki, aimanukum, tangan kanan kalian. Takutlah kepada Allah di dalam sesuatu atau perkara yang kamu miliki pada tangan kamu semua, pada tangan kanan kalian semua. Ittaqu, takutlah kalian Allah kepada Allah, fid-dha'ifaini, di dalam 2 orang yang lemah, 2 kelompok orang yang lemah, yakni al-mar'ata, dha'ifaini, al-mar'ati, harokatnya kasroh, al-mar'ati, yakni perempuan, al-armalati, yang janda. Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan 2 orang yang lemah ini. Yang pertama adalah perempuan yang janda, wassobiyyi al-yatimi, anak yang yatim. Anak yatim atau anak yang masih dalam butuh perhatian orang tua tapi dia ditinggal orang tuanya, anak yatim ini.
Takutlah kalian kepada Allah urusan sholat. Pada hadis terakhir ini, takutlah Allah kalian dalam urusan sholat. Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan sholat. Takutlah kalian kepada Allah terhadap perkara atau sesuatu yang kamu miliki pada tangan kanan kalian semua. Ittaqullah, takutlah kepada Allah fidda'ifaini, kepada dua kelompok yang lemah, golongan yang lemah, yakni al-mar'ati al-armalati, perempuan yang janda, wasobiyi al-yatimi, sobi atau anak yatim. Dari sini bisa kita jadikan motivasi bagaimana kita menjaga hal-hal yang fardu, yang wajib-wajib ini. Kita upayakan ketika tidak ada udzur yang sangat syar'i, kita usahakan bagaimana sholat kita, bagaimana zakat kita, termasuk ketika harta kita sudah nisab, kewajiban-kewajiban zakat kita tunaikan. Bagaimana urusan puasa Ramadan kita, bagaimana urusan haji, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, mudah-mudahan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dijanjikan oleh Allah hamba-hamba yang benar-benar kokoh iman dan mau mengupayakan sesuatu yang menjadi kewajiban kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, disertai semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shollu, salatlah kalian, kama ra'aitumuni, seperti kalian melihatku usolli, aku salat." Kata Nabi, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Salat yang kita lakukan ini mengikuti Nabi, tetapi melalui ajaran para mujtahid, melalui sahabat, para tabi'in, sampai kepada ulama-ulama kita yang sudah mencontohkan bagaimana salat ini seperti salatnya Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa taroka meninggalkan as-sholat, barang siapa meninggalkan sholat muta'ammidan, dengan sengaja, meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafaro, maka sesungguhnya ia kafir atau kufur jiharon, dengan terang-terangan. Barang siapa meninggalkan sholat dengan disengaja, maka sesungguhnya ia kufur dengan secara terang-terangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sholawatu al-khamsu, sholat 5 alias sholat 5 waktu, iku kafaratun, jadi pelebur. Sholat 5 waktu itu jadi pelebur. 5 kepada dosa, dosa kecil. Bainahunna, diantara sholat 5 waktu tersebut. Jadi sholat 5 waktu itu pelebur dosa kecil di antara sholat 5 waktu tersebut, antara zuhur dan asar, asar dan maghrib dan seterusnya. Majtunibat, selama ia tidak melakukan, selama ia menjauhi, ujtunibat, menjauhi al-kabairu, dosa-dosa besar, selama ia menjauhi dosa besar. Sholat 5 waktu itu pelebur dosa kecil di antara sholat 5 waktu tersebut, selama yang bersangkutan atau seseorang itu menjauhi alias tidak melakukan dosa-dosa besar.
Wal jumu'atu dan Jumat, sholat Jumat ilal Jum'ati kepada Jumat yang lain, Jumat berikutnya, kafaratun jadi pelebur 5 kepada dosa. Bainahuma di antara keduanya sholat Jumat ini, Jumat pertama dan Jumat berikutnya. Waziyadatu salah sati ayamin dan ditambah 3 hari. Antara sholat Jumat satu dengan Jumat yang lain itu pelebur dosa di antara keduanya. Ditambah plus 3 hari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa jamaah mengumpulkan baina sholataini di antara 2 sholat min ghairi udrin dari tanpa adanya uzur atau halangan yang sangat. Orang mengumpulkan 2 waktu tanpa ada halangan yang sangat, seperti misalnya tidak bepergian atau karena tidak adanya masyaqqat yang sangat, semisal orang mau menjalani operasi yang itu ia jalani habis maghrib dan seterusnya, sehingga tidak memungkinkan sholat pada satu waktu. Atau masyaqqat yang lain, orang menikah dirias dengan waktu yang memang sulit ketika sholat maghrib dan isya. Jadi, kalau orang mengumpulkan 2 sholat tanpa uzur, tanpa masyaqqat kesulitan, fakot ata baban, fakot ata, maka sesungguhnya ia datang baban di sebuah pintu min abwabil kabairi, dari beberapa pintu dosa besar. Ia mendatangi pintu dosa besar. Barang siapa mengumpulkan 2 sholat tanpa uzur, min ghairi udrin, maka sesungguhnya ia telah datang. Ia datang pada sebuah pintu dari pintunya dosa besar. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah untuk tidak menjadi hamba-hamba yang menyepelekan sholat ini atau menganggap remeh tentang sholat ini. Di antara di bab faraid ini, sesuatu yang fardu-fardu ini, banyak sekali membahas tentang sholat. Ini menjadi sebuah rahasia besar bahwa sholat ini merupakan pondasi agama yang sangat kokoh. Kenapa harus sholat? Di antaranya adalah sholat ini untuk sarana kita mengingat Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini bisa mencegah dari perbuatan keji, perbuatan kemungkaran, kejelekan, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Sholat sebagai media karakter building, pembangunan karakter, mental, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita senantiasa beserta keluarga kita senantiasa dalam lindungan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.